Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta pelatihan Accurate yang berbahagia, para siswa akuntansi dan para pecinta Accurate dan pembelajar Accurate dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas penginputan transaksi penjualan pada PT Infomedia. Masih di buku saya, buku Bank Mahir Komputer Akuntansi, penginputan transaksi perusahaan jasa dan dagang dengan Accurate 5. Baik, silakan Bapak Ibu buka file Accurate, file GDP Accurate PT Infomedia yang sudah kita buat sebelumnya. Kita juga pernah menginput transaksi pembelian sebelumnya. Nah, siang ini kita akan bahas tentang transaksi penjualan. Jika sudah, pada tampilan seperti di tempat saya, silakan Bapak Ibu klik di penjelajah di modul penjualan. Bisa juga untuk menginput transaksi melalui aktivitas penjualan juga diperkenankan, mana yang boleh, mana yang bisa, mana yang leluasa di antara keduanya. Terserah pada para peserta sekalian. Oke, kita mulai dari transaksi pertama. Tanggal 2 Juli 2016 dilakukan pesanan penjualan. Dipesan kepada PT Kurnia Abadi, barangnya ada K1, K02, K03, masing-masing kuantitasnya 10, 50, dan 100. Nomor SO 0701, tanggal SO-nya 02 Juli 2016. Kemudian nomor PO-nya PO KA-23, syaratnya 30. Pesanan penjualan kita input dari menu pesanan penjualan. Saya silang biar lebih lebar. Dipesan kepada PT Kurnia Abadi, pilih order by PT Kurnia Abadi. Customer kita PT Kurnia Abadi. Kemudian masukkan PO nomornya adalah SO garing 07 garing 01. Oh, salah saya. PO garing KA strip 23. SO nomornya SO garing 0701. Pertanggalnya adalah 02 07 16 ya. Ship date-nya 02 07 16. Kemudian inputkan barang yang dipesan melalui menu barang di sini nih, klik di item. Langsung ketik L saja lebih bagus, sebut cepat, laptop Acer, jumlah 10, biar tampilannya lebih bagus. Kita lebarkan sedikit, namanya juga begitu, kita lebarkan. Kemudian hard disk banyak 50, harga 855. Kemudian flash disk jumlahnya 100 ya. Kita cek di bagian bawah, subtotal 125.750, PPN-nya 12.575, kemudian total ordernya 138.325. Oke. Karena tidak ada uang muka dan yang lainnya, maka transaksi pertama ini setelah selesai. Kita ulang, pilih customernya PT Kurnia Abadi, kemudian PO-nya diinputkan, PO KA strip 23, SO nomornya diinputkan, SO 0701, SO date-nya 020716, ship date-nya 020716. Kemudian inputkan barangnya melalui kolom item, inputkan langsung, paling cepat ketik saja langsung huruf nama barangnya L misalnya, kemudian masukkan kuantitasnya. Unit price-nya sudah otomatis terisi karena harga jual sudah kita desain sebelumnya. Kecuali jika ada perubahan harga jual, maka inputkan di unit price sesuai harga jual yang berbeda dengan harga jual yang ada di rekaman kita sebelumnya. Kemudian enter, cek di subtotalnya sampai dengan total ordernya. Jika sudah sesuai, klik simpan dan tutup. Demikian transaksi pertama, yaitu tanggal 2 Juli tentang pesanan penjualan. Next, kita lanjutkan. Transaksi kedua adalah
Pengiriman pesanan, perusahaan mengirimkan sebagian pesanan kepada PT Kurnia Abadi, sisanya akan dikirim pada hari berikutnya. Nomor surat jalannya DO garing 0701, tanggalnya 3 Juli 2016. Kemudian barang yang dikirimkan, laptop Acernya 10, harddisknya 50, flash disknya baru sebagian yaitu 50. Bagaimana penginputannya? Kita input di sini. Pengiriman pesanan, klik di pengiriman pesanan atau delivery order. Kemudian dikirim kepada PT Kurnia Abadi. Kemudian masukkan delivery numbernya DO garing 07-01. Dikirim tanggal 3/03/0716. Kemudian karena kita sudah menerima pesanan sebelumnya, untuk menginputkan barang-barangnya cukup klik pilih pesanan, maka akan tampil pesanan penjualan yang kita terima dari PT Kurnia Abadi sebelumnya. Silakan Anda centang, kita centang di sini, kemudian klik OK. Setelah kita klik OK, maka di sini akan tampil barang-barang yang ada di PO sebelumnya atau SO sebelumnya, sales order sebelumnya. Nah, kita cek barangnya yang dikirim sementara adalah Acer 10 sudah benar, harddisk 50 sudah benar. Kemudian flash disknya ternyata pesanannya 100 baru kita kirim 50. Maka di sini kita edit yaitu 50. Ya. Kemudian jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Oke, simpan dan tutup. Nah, kalau kita ingin melihat jurnal dari transaksi pengiriman pesanan ini, buka lagi DO-nya, tampilkan show jurnal. Ini good and transit 54250, merchandise inventory 54250. Oke, baik. Demikian transaksi yang kedua. Kemudian kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Transaksi ketiga adalah pengiriman pesanan yang belum dikirim atau kekurangan pesanan sebelumnya kepada PT Kurnia Abadi. Yang belum terkirim adalah K03 flash disk, pesanannya 100 baru kita kirim 50. Bagaimana cara inputnya? Klik pilih pesanan kembali. PT Kurnia Abadi. Kemudian DO-nya sudah benar. Tanggal kirimnya adalah 04/07/16. Kemudian karena masih ada SO yang belum terpenuhi, kita klik pilih pesanan. Kita centang lagi. Jadi kalau SO-nya itu masih ada barang yang belum sepenuhnya terkirim, maka SO-nya belum ditutup. Bukti SO-nya belum ditutup adalah ketika kita klik pilih pesanan, di pesanan penjual ini masih terlihat SO-nya. Mari kita, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat SO 0701 ini sebelum kita gunakan di delivery yang kedua. Saya batalkan dulu ya. Kita lihat di SO-nya, daftar. Di sini juga boleh pesanan penjualan. Nah, kita lihat nih. Ini setelah delivery order pertama, barang yang sudah kita kirimkan sepenuhnya, yaitu laptop Acer dan harddisk kan sudah dikirim full itu 10 dan 50. Kemudian di sini sudah ada stempelnya tutup, artinya sudah di close, pesanannya sudah terpenuhi. Kemudian di flash disk pesanannya 100, terkirim 50, sehingga di sini belum tercentang tertutup karena memang masih ada kekurangan 50 unit. Kemudian ada di bagian atas, tutupnya masih belum tercentang dan masih berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwa sales order ini belum selesai, alias prosesnya masih ada tindak lanjut berikutnya, yaitu pengiriman tanggal 4
Julinya. Bagaimana misalnya jika ternyata begitu kita kirim hanya 50, kemudian Kurnia Abadi menyampaikan informasi sudah 50 saja nggak apa-apa, sisanya tidak perlu dikirim. Nah, kalau ada informasi sisanya tidak perlu dikirim, maka kita buka SO-nya di sini, kita tampilkan SO ini, kemudian kolom tutup ini pada baris flash disk yang terkirim 50 ini kita centang. Kita centang, tutup, maka otomatis nanti keterangan tutup bagian atas ini akan tercentang, kemudian warna berubah menjadi abu-abu. Demikian itu jikalau kita kirim sebagian lalu customer kita mengatakan sudah cukup, tidak perlu dikirim kekurangannya, berarti SO-nya harus kita close. Sebab kalau tidak kita close, nanti sampai akhir bulan masih ada laporan SO yang belum selesai atau SO yang belum terpenuhi. Gitu kira-kira. Nah, karena ini kasusnya adalah kita kirim sepenuhnya, ini kita tutup dulu. Kita kembali ke pengiriman pesanan. Dari sini setelah kita mengirimkan menginputkan delivery order, kemudian delivery date-nya, tadi klik pesanan, muncul pesanannya, kita centang SO0707, ini tersisa barang 50 untuk flash disk-nya, klik OK. Maka di sini tampil flash disk-nya 50, tidak lagi 100, karena yang 50 sudah kita kirim melalui DO 0701 tanggal 3 Juli sebelumnya. Kemudian kita klik simpan tutup. Seperti apa jurnalnya? Sama seperti tadi, klik buka lagi DO-nya. Kemudian di sini tampil short jurnal, muncullah jurnalnya. Kita besarkan. Good and transit pada merchandise inventory sebesar 2.500.000. Demikian transaksi yang ketiga, pengiriman pesanan, kekurangan pesanannya. Nah, setelah transaksi ini kita simpan tutup, mari kita lihat SO-nya tadi. Kita klik panah ke kiri lagi. Anda lihat, saya besarkan biar lebih jelas. Setelah semua barang terkirim, maka semua item pada kolom ditutup sudah close. Kemudian muncul proceeded, sudah diproses seluruhnya. Kemudian di sini yang awalnya hitam menjadi abu-abu, sekali lagi menunjukkan bahwa transaksi SO ini semua sudah dipenuhi, tidak ada lagi kekurangan barang yang harus kita kirimkan atau yang dipesan oleh PT Kurnia Abadi. Demikian, simpan dan tutup. Kemudian transaksi selanjutnya. Tanggal 6 Juli, pengiriman faktur penjualan. Dikirimkan faktur kepada PT Kurnia Abadi atas DO tanggal 3 dan 4. Jadi 2 kali pengiriman dibuatkan 1 faktur. Bagaimana cara menginputkannya? Kita klik faktur penjualan, dikirim kepada, sebentar saya lebarkan, dikirimkan faktur kepada Kurnia Abadi. Kemudian masukkan invoice number-nya SI 07-01, tertanggalnya 06-07-16, ship date-nya 06-07-16. Kemudian karena sudah ada pengiriman sebelumnya, kita klik pilih pengiriman. Nah, pengiriman untuk faktur SE0701 ini adalah DO 2 kali, DO tanggal 3 dan DO tanggal 4, DO 01 dan DO 02. Ini kita sedang dua-duanya. Kita klik OK. Maka muncullah di sini barang-barangnya. Nah, flash disk tertulis 2 kali karena pengiriman flash disk 2 kali, tetapi kuantitasnya 50-50 sesuai dengan SO-nya
flash disk SO-nya adalah 100 unit. Kita cek angkanya. Oke, sudah. Baik. Kalau sudah, kita simpan tutup. Kalau ingin mencetak form sales invoice, klik ke layar atau preview. Ini muncul sales invoice-nya. Nah, ketika kita melakukan preview atau ke layar, sebenarnya langkah ini sama dengan menyimpan. Jadi ketika kita preview itu otomatis Accurate menyimpan transaksi ini. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat jurnalnya, klik show jurnal dari sini. Ini jurnal transaksi penjualan kredit kepada PT Kurnia Abadi. Account receivable debit 138, VAT out 12575, salesnya 125750. Kemudian jurnal HPP-nya COGS pada Goods in Transit 56750. Kenapa Goods in Transit? Karena pada waktu kita input DO di sana sudah dikreditkan merchandise inventory, debitnya adalah Goods in Transit. Nah, dua jurnal itu kalau kita mix, maka jurnal HPP-nya COGS pada merchandise inventory. Demikian transaksi pesanan penjualan, pengiriman pesanan yang bertahap, kemudian selanjutnya adalah penginputan faktur penjualan kepada customer PT Kurnia Abadi.